Assalamualaikum teman-teman. Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu, supaya Mimin memiliki semangat untuk membuat video selanjutnya. Hehehe, terima kasih. Jangan malu. Baili Ruyun tiba-tiba berteriak, semua orang mematuhi perintah guru suci, dan membunuh Tan Yun dengan segala cara, dan semua mengikuti penguasa kota. Baili Ruyun memegang tombak dan menjadi yang pertama membunuh kera iblis. Di belakangnya, pasukan 200.000 biksu terlatih yang tidak takut hidup dan mati, menawarkan senjata sihir satu demi satu, dan mengikuti mereka dengan cahaya pedang yang cemerlang, cahaya pedang, bayangan senjata, dan bayangan cambuk. Kera tua, orang-orang ini akan menjadi musuh Huang Fu Shengzong saya cepat atau lambat. Jika Anda membunuh beberapa murid Huang Fu Shengzong saya lebih awal, Anda akan menumpahkan lebih sedikit darah dan pengorbanan. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, bunuh dengan kecepatan tercepat. Tubuh kayu Hong Meng mulai. Tulang internal Tan Yun berderit. Dalam sekejap, pakaiannya meledak dan ukuran tubuhnya meroket hingga 150 kaki. Pada saat yang sama, aliran kekuatan spiritual emas muda mengembun menjadi satu set baju besi emas untuk mencegah dirinya dari kelelahan. Setelah pakaian itu pecah, menara suci yang indah seukuran kuku jatuh ke dalam kehampaan. Mengusir. Pada pemikiran Tan Yun, menara suci yang indah seukuran kuku jari menembus ke telinga kanannya. Baili Ruyun melihat bahwa setelah Tan Yun menjadi raksasa emas, seluruh tubuhnya melakukan tendangan voli, dan ada ekspresi keheranan di matanya. Pada saat ini, suara pengingat Baili Ruyun terdengar di benak Baili Ruyun, "Magang, kamu harus lebih berhati-hati. Saya mendengar bahwa putra Tan Yun ini, dengan kekuatan 8 kali lipat dari alam-alam dewa, dengan mudah melukai alam-alam kedua." Ruyan Wuji. Betul sekali. Baili Ruyun adalah murid yang sangat terhormat yang memuja Liuda. Terima kasih, Guru, atas pengingat Anda. Setelah Baili Ruyun mengeluarkan suara, seluruh orang itu seperti pedang tajam keluar dari tubuhnya, dan dia dengan sungguh-sungguh berteriak, teknik 10.000 tombak ajaib, kekuatan tombak untuk mengguncang bintang, matahari dan bulan. Baili Ruyun menyemburkan kekuatan kematian, dan tombak di tangan kanannya menari dengan kecepatan ekstrim. Dalam sekejap, bayangan tombak hitam sepanjang 300 meter mengembun dari kehampaan di depannya, dan ada ribuan cara membunuh. Baili Ruyun meraung tajam, dan tiba-tiba, ribuan bayangan tombak melesat ke arah kera iblis pembunuh surga yang terbang dalam tendangan voli. Kemanapun mereka lewat, lautan awan bergulung dan kekosongan runtuh. Berdengung. Su, Ho. Pada saat ini, di belakang Baili Ruyun, pedang dan bayangan tombak yang dilepaskan oleh 200.000 tentara pembudidaya, dan serangan lain dari berbagai atribut, seperti gelombang demi gelombang, ditembakkan dari kepala Baili Ruyun. Dari serangan teratur tentara biksu, kita dapat melihat bahwa itu adalah tentara biksu yang terlatih dan berpengalaman. Tan Yun mendengus dingin, seperti dewa perang emas. Dihadapkan dengan tembakan tombak yang datang lebih dulu, Tan Yun melakukan langkah besar, tubuhnya berkedip-kedip di bawah lautan awan, dan setelah menghindari serangan itu, berubah menjadi bayangan di bawah lautan awan. Busur emas besar naik ke langit lagi, dengan keras membunuh 100 mil jauhnya seperti awan. Dalam menghadapi semua serangan tentara biarawan, dia tidak akan menghindar. Kecepatan cepat. Sebuah firasat tidak menyenangkan keluar dari Baili Ruyun. Dilihat dari kecepatan Tan Yun, kecepatannya sedikit lebih rendah. Dang dang dang. Boom. Boom. Di belakang Tan Yun, kera iblis pembunuh surga, dengan tubuh hingga 700 kaki, menari seperti bunga tongkat dengan panik, dan setelah mengalahkan tembakan tombak dari ledakan, dia mengikuti Tan Yun untuk membunuh. Pada saat ini, ketika Tan Yun hendak melakukan tendangan voli di depan Baili Ruyun, dia menggunakan mata ilahi Hong Meng, sepasang murid raksasa menembakkan lampu merah misterius, dan menusuk mata Baili Ruyun. Baili Ruyun menggelengkan kepalanya tiba-tiba, dan setelah kembali normal, dia berkata dengan suara yang dalam, Xuan Lei mengikat tali peri. Ledakan. Tiba-tiba, di tengah gemuruh guntur, seutas tali berpola seperti ular bergemuruh keluar dari mulut ratusan mil seperti awan. Itu berubah menjadi tali besar yang tebalnya 10 kaki dan panjangnya ribuan kaki seperti kilat, yang mengikat Tan Yun dengan erat. Hahaha, anak Tan Yun, tali ini adalah peri Asia tingkat rendah. Selama diikat olehnya, kamu tidak bisa melarikan diri dengan sayapmu. Sekarang, kamu bisa mati. Baili Ruyun tersenyum muram, memegang tombak atribut kematian, dan tiba-tiba menusuk tenggorokan Tan Yun.
Jika Baili Ruyun mengetahui bahwa Tan Yun memiliki kekuatan besar untuk merobek artefak sub-abadi tingkat menengah dengan tangan kosong, dan api es besar Tan Yun dapat dengan mudah membakar artefak sub-abadi tingkat tinggi menjadi ketiadaan, dia pasti tidak akan melakukannya, tertawa. Betulkah? Tan Yun menatap dingin pada Baili Ruyun yang terbunuh, dengan sedikit sarkasme di sudut mulutnya, "Iya, kamu bisa mati." Pada saat berikutnya, seluruh orang Baili Ruyun benar-benar ngeri. Di matanya yang luar biasa, tetapi melihat tubuh Tan Yun bergetar, segera, tali guntur misteriusnya sendiri hancur setiap inci. Ketika Baili Ruyun juga mencoba membunuh Tan Yun dengan tombak, Tan Yun tiba-tiba membuka tangan kanannya, memblokir tenggorokannya. Dan, dengan suara, tombak itu menembus telapak tangan Tan Yun dengan suara nyaring. Baili Ruyun terkejut, tubuh yang keras. Ketika Baili Ruyun ingin mundur dan mundur, Tan Yun tiba-tiba menggenggam telapak tangannya yang besar, dan segera meraihnya dan Long Mao di telapak tangannya. "Ah! Tuan, selamatkan aku!" Kaca, retak. Teriakan minta tolong Baili Ruyun tiba-tiba berhenti, tapi dia dan tombaknya yang dihancurkan oleh Tan Yun secara tiba-tiba. "Anak magang!" Suara kesedihan datang dari Liu Wanchuan di kehampaan di belakang. Boom! Boom! Pada saat ini, pedang, cahaya, dan bayangan dari berbagai atribut, dan panah terbang kosong yang dihancurkan oleh tentara biksu, telah membombardir dan menembak Tan Yun. Namun, yang membuat tentara para biarawan ketakutan adalah bahwa setelah semua serangan menghantam Tan Yun, mereka runtuh. Ledakan, langit dan bumi tampak bergetar, dan kilau haus darah di mata pembunuh iblis, dia bergegas ke pasukan biksu, memegang tongkat raksasa hitam sepanjang 700 meter, menjelaskan apa artinya menyapu pasukan. "Apa? Tidak. Boom! Boom!" Di tengah teriakan putus asa dari kerumunan, setiap kali kera iblis Sky Killer memegang tongkat raksasa, ribuan biksu jatuh. Menghadapi tongkat raksasa, tentara biksu akan mati ketika disentuh, patah tulang dan puing-puing, berserakan dari kehampaan. Awan kabut darah mengaburkan matahari terbenam, kepulan darah menyapu langit, menutupi matahari terbenam. Api Hongmeng. Api es Hongmeng. Tan Yun mendorong telapak tangannya, dan seketika, nyala api besar seperti bukit membakar musuh yang terkenal, dan dimanapun nyala api itu lewat, musuh itu musnah. Dan api es Hongmeng setinggi 800 meter, di bawah kendali Tan Yun, berubah menjadi jaring api yang menyebar luas. Begitu melewati tubuh musuh, musuh yang terkenal tiba-tiba berubah menjadi patung es, dan kemudian hancur, es mencair menjadi kehampaan sebelum es yang pecah jatuh ke lautan awan. Dalam serangan Tan Yun dan kera iblis pembunuh surga selama beberapa napas, pasukan 200.000 biksu telah bertahan kurang dari 50.000. Mundur cepat. Kesedihan Liu Wanchuan terdengar di langit. Ketika lebih dari 40.000 tentara ingin melarikan diri, Tan Yun Seng tegas dan tegas, "Karena Master Sekte ini telah mengatakan bahwa mereka yang menentang saya akan mati, Anda tidak dapat mengalahkan saya, jadi Anda ingin melarikan diri. Bagaimana bisa ada hal seperti itu? Hal yang baik di dunia. Iblis, lelaki besar, kera tua, bunuh mereka semua tanpa pergi." Setelah Tan Yun berkata, Rock Moer terbang dan berdiri di udara, rambutnya terbang, dan dia melakukan teknik kurungan napas naga. Tiba-tiba, para biarawan yang tersebar dan melarikan diri tertahan dan tidak bisa bergerak. Naga emas, singa, dan kera tua dengan cepat membersihkan medan perang dan membunuh semua musuh. Wow, di bawah lautan awan, hujan darah mulai turun di Baili Xiancheng, dan semua warga kota ketakutan dan patah hati. Karena tentara biksu yang mati memiliki kerabat mereka. Kemudian, desahan Tan Yun berlama-lama di telinga orang-orang kota untuk waktu yang lama. Jika Master Sekte ini ingin membantai kota, dia dapat melakukannya dalam beberapa detik, tetapi Anda dapat yakin bahwa Master Sekte ini tidak akan pernah membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Adapun kerabat dan teman dekatmu, jika kamu ingin membunuhku, kamu akan mati. Nama tuannya adalah Tan Yun, siapapun yang ingin saya membalas dendam, saya akan menemaninya, tetapi Anda harus jelas bahwa bukan saya Tan Yun yang membunuh kerabat dan teman Anda, tetapi Tuan Suci Nangong. Saya hanya ingin meninggalkan dinasti Suci Nangong. Saya tidak ingin melakukan pembantaian. Dialah yang memaksa raja ini untuk membunuh. Setelah itu, Tan Yun di lautan awan, setelah memasukkan iblis ke dalam menara suci yang indah, tubuhnya tiba-tiba menyusut, berubah menjadi jubah ungu, dan terbang di punggung naga emas dan singa dewa.
Kera iblis pembunuh surga juga berubah menjadi seukuran manusia, melayang di udara, dan terus melompat ke punggung naga emas dan singa dewa. Tan Yun mengerutkan kening, dan diam-diam berkata, 4 dinasti besar telah bertemu satu sama lain sepanjang tahun, dan ada banyak kematian dan cedera, dan orang-orang dari dinasti besar menangis. Aku, Tan Yun, suatu hari akan mengatur hukuman Tuhan, dan tidak lagi membiarkan penderitaan perang skala besar menimpa semua orang. Tan Yun, yang peduli dengan dunia, mengambil keputusan dan mendorong naga emas dan singa untuk terus terbang ke arah timur. Pada saat ini, Liu Wanchuan sedang mengemudikan perahu roh, membawa pemujaan, dan muncul 4 juta mil di belakang Tan Yun. Jelas, tepat ketika Tan Yun memblokir Bai Li Xiancheng dari pasukan biksunya, dan membantai mereka sampai akhir, Liu Wanchuan mengendarai perahu roh dari 4.200.000 li ke Tan Yun, menutup jarak 200.000 li. Pada saat ini, yang mengejutkan Liu Wanchuan dan semua penyembah adalah bahwa mereka menemukan bahwa naga emas dan singa dari tahap ke-8 periode kesusahan, membawa kecepatan terbang Tan Yun, tidak kurang dari kapal peri Asia kelas menengah mereka sendiri. Alis pentahbisan mengerutkan kening, dan mereka selalu berpikir tentang naga emas dan singa dewa, singa macam apa itu, tetapi mereka tidak pernah menemukan catatan tentang naga emas dan singa dewa dalam ingatan mereka. Waktu berlalu, 4,5 bulan kemudian. Selama periode itu, naga emas dan singa membawa Tan Yun dan kera iblis, terbang jauh ke timur, mulai dari Bai Li Xiancheng, dan melewati kota janji, kota batu mendalam, kota tinta, kota naga terbang, jadi di 630 kota. Setiap kali mereka melewati langit di atas kota, sudah ada pasukan biksu yang menunggu dari setiap kota, dan sesuai dengan perintah guru suci Nangong, mereka bersumpah untuk memblokir Tan Yun. 4 karakter, militer order like a mountain, cocok untuk memblokir Tan Yun. 630 pemilik kota memimpin pasukan biksu di setiap kota, dengan putus asa menghalangi mereka, menyebabkan korban yang tak terhitung jumlahnya. 630 pemilik kota, dan total lebih dari 4 juta biksu dari berbagai kota, hampir sepenuhnya dibantai oleh Tan Yun, kera tua, iblis, dan naga emas dan singa. Setiap kali Tan Yun membunuh dari atas kota, dia menyebabkan badai berdarah. Tan Yun tidak berdarah dingin, karena setiap kali dia akan mencapai langit di atas kota, dia akan memperingatkan musuh, mereka yang menghalangi saya akan mati. Tapi perintah kaisar tidak bisa dilanggar. Musuh tidak hanya menolak untuk menyerah, mereka juga mengambil inisiatif untuk menyerang Tan Yun. Kalau begitu, bunuh saja. Bunuh musuh terbalik. Tan Yun bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia bukan orang jahat, apalagi orang yang bimbang. Musuh tidak mendengarkan peringatan dan ingin menghentikannya dengan ceroboh. Memanggil naga emas dan singa yang membawa Tan Yun, seperti kilat besar, menembus awan dan terbang ke timur. Saat Tan Yun melakukan lebih dari 600 pembunuhan, masing-masing membutuhkan sedikit waktu, dan akumulasi waktu menyebabkan Liu Wanchuan, yang mengemudikan kapal roh artefak abadi Asia kelas menengah, dan dia bisa menyusul Tan setelah 2 lainnya, juta mil, awan. Tan Yun, kamu bajingan, kamu tidak dapat melarikan diri dari perbatasan timur dinasti suci Nangongku. Liu Wanchuan meraung ke langit, kamu membunuh dinasti suci Nangongku, jutaan biksu, kamu harus hancur berkeping-keping. Dihadapkan dengan penghinaan, Tan Yun mencibir, Pifu tua, jika kamu memiliki kemampuan, kamu akan membunuh raja ini. Kali ini raja ini tidak akan mati. Lain kali aku melihatmu lagi, aku akan membunuhmu seperti anjing. Hal-hal lama, jangan kejar mereka. Ada 50 juta mil ke timur. Ini adalah perbatasan musuh bebuyutanmu dinasti Suci Tuoba. Hati-hati dengan orang lain yang kuat di dinasti Suci Tuoba. Tapi tidak ada kesempatan, aku akan membunuhmu lagi. Dihadapkan dengan provokasi telanjang, Liu Wanchuan tertawa marah. Pada saat yang sama, menurutnya, Tan Yun pasti tidak bisa lepas dari perbatasan timur dinasti Nangong. Karena sejak sebulan yang lalu, Tuan Suci Nangong telah berbicara dengan Liu Wanchuan melalui cermin peri Asia terbaik. Liu Wanchuan memberitahu Nangong Saint Lord bahwa Tan Yun memang terbang menuju perbatasan timur, dan memintanya untuk memerintahkan 3 wakil marsal yang menjaga dinasti Suci Nangong. 3 wakil marsal di perbatasan selatan, barat dan utara akan bertemu dengan wakil marsal Dongping melalui susunan teleportasi ke perbatasan timur. Liu Wanchuan juga mengetahui dari guru suci Nangong bahwa 4 marsekal Dongping,
Nanding, Shizhen, dan Beizeng telah mencapai perbatasan timur dengan yang terkuat dari Istana Abadi dan Abadi-Abadi, dan bergabung dengan 4 wakil marsal. Pada saat yang sama, keempat marsekal mengirim total 4 perahu roh abadi Asia kelas menengah untuk mencegah Tan Yun melarikan diri ke perbatasan dinasti Suci Tuoba. Lebih penting lagi, Guru Suci Nangong juga memberitahu Liu Wanchuan bahwa sejak 4 bulan lalu, kepala klan Si dan Ruyan Gaoxian, setelah pulih dari cedera mereka, khawatir bahwa Tan Yun telah melarikan diri dari perbatasan dinasti Suci Nangong lainnya. Arai, mencapai perbatasan timur. Sebagai gantinya, Si Potian mengeluarkan klan Si, satu-satunya perahu roh sub-abadi tingkat tinggi, membawa 23 tahap wilayah, 1 hingga 5 tetua klan Si, dan Ruyan Gaoxian dan Ruyan Wuji, ikuti jejak pembantaian Tan Yun. Lebih dari 600 biksu kota mengejar Tan Yun. Pada saat ini, Liu Wanchuan menemukan melalui indera spiritualnya bahwa Si Potian sedang mengemudikan perahu roh. Setelah 4 bulan mengejarnya, dia sekarang telah muncul 22 juta mil di belakangnya dalam kehampaan. Oleh karena itu, dia sombong bahwa dia pasti bisa meninggalkan kehidupan Tan Yun di perbatasan timur dinasti Suci Nangong. Tentu saja, Tan Yun tidak tahu pada saat ini, kekuatan macam apa yang mampu memblokir kekosongan 50 juta mil di depan. Dengan pengetahuan hewan keratua dan miliknya, dia masih tidak dapat mendeteksi situasi di 24 juta mil di belakang, jadi dia tidak tahu bahwa Ruyan Gaoxian, yang berada di tahap ke-6 dari alam wilayah, dan Ruyan, yang di tahap ke-7 alam wilayah, telah mengejarnya. Hari ini, perbatasan timur dinasti Suci Nangong penuh dengan kekuatan besar, dan tentara menghancurkan wilayah itu. Pada saat ini, Tan Yun mengerutkan kening, duduk bersila di belakang naga emas dan singa, tenggelam dalam pikirannya. Tuan, ada apa denganmu? Tanya kera pembunuh surga. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, menatap kera iblis, dan berkata melalui suara, kera tua, menurut slip batu giok di peta, 50 juta mil ke timur adalah dinasti Nangong, perbatasan timur. Saya selalu sedikit gelisah, khawatir dinasti Suci Nangong akan diblokir oleh yang kuat di perbatasan timur. Setelah mendengar ini, ketika kera pembunuh surga mentransmisikan suara, nadanya juga sangat berat, Tuan, saya tahu bahwa Anda ingin melarikan diri kembali ke pegunungan hukuman surga secepat mungkin, jadi saya membuat kakak laki-laki saya terbang ke timur, dalam garis lurus. Karena kamu merasa ada bahaya di depan, mengapa kita tidak melewati perbatasan timur dan menemukan rute pelarian baru? Tan Yun menghela nafas dan berkata, apakah menurutmu aku tidak menginginkannya? Pertama-tama, pria besar akan lelah setelah terbang untuk waktu yang lama. Jika dia lelah dan kecepatannya melambat, dia akan disusul oleh para penyembah dinasti Suci Nangong. Lalu kita akan mati. Kedua, saya memilih untuk melarikan diri ke timur, karena selama saya melintasi perbatasan timur, memasuki wilayah dinasti Suci Tuoba, dan terbang ke timur selama 10 hari, saya akan mencapai langit di atas kota Kekaisaran Tuoba. Mata Sky Killer melebar, dan transmisi suara berkata, Tuan, saya mengerti, Anda ingin membunuh seseorang dengan pisau. Sulit untuk berbicara tentang membunuh seseorang dengan pisau. Tan Yun tampak serius, hanya ketika kita berhasil melarikan diri ke wilayah dinasti Suci Tuoba, kita akan memiliki sinar kehidupan, jika tidak, kita pasti akan mati. Setelah itu, Tan Yun memerintahkan, raja klan lain di menara semuanya telah menyusutkan tubuh mereka. Aku harus mengerahkan mereka. Itu tuannya. Dengan suara hormat, sekarang Raja Kelabang yang haus darah, Raja Beruang Naga Tianluo, Raja Patung Ungu yang merenungkan jiwa, Raja Singa Dingin Pelangi Darah, semuanya memancarkan nafas kedewasaan tingkat 8, muncul di belakang singa Dewa Naga Emas. Tan Yun, Nangong Yukin tingkat keempat dari alam ilahi juga terbang keluar dari menara, mencela dirinya sendiri, maaf, saya membuat Anda dalam masalah. Bodoh. Selama aku bisa menyelamatkanmu, tidak peduli seberapa besar bahayanya, aku bersedia. Tan Yun tersenyum, mencium kening Yukin dengan ringan, dan berkata kepada para binatang. Kera tua memiliki kekuatan terkuat dan tak terkalahkan di bawah tingkat ke-6 wilayah. Jika kita terjebak di perbatasan, kera tua pertama-tama akan berurusan dengan pembangkit tenaga listrik di atas tingkat ke-3 wilayah, dan kemudian membantu kita. Aku akan berurusan dengan musuh tingkat 3 teritorial. Orang besar itu lebih kuat dari iblis, dan itu akan dengan cepat membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat 2 teritorial. Moer dan orang besar keduanya berada di tahap ke-8 dari periode kesusahan. Tidak ada ketegangan untuk membunuh lawan pertama di wilayah itu.
Adapun Raja Kelabang yang haus darah, Raja Beruang Naga Langit, Raja Ukiran Ungu yang menawan jiwa, dan Raja Singa Dingin Pelangi Darah dari tahap dewasa ke-8, datang untuk menyapu musuh para dewa. Kami bertindak secara terpisah. Ingat, tujuan kami bukan untuk melawan lawan, tetapi untuk menyingkirkan keterikatan lawan, dan berhasil melarikan diri ke dalam dinasti suci Tuoba sebelum sekelompok pemuja dari dinasti suci Nangong mengejar. Setelah melarikan diri ke dinasti suci Tuoba, selain naga emas dan singa dewa yang membawaku terbang, Moer dan raja klan lainnya segera kembali ke menara suci yang indah. Orang-orang dari sekte, jika tidak, yang kuat dari suci Tuoba dinasti akan mencabik-cabik kita. Apakah kamu mengerti? Setelah mendengar kata-kata itu, para monster menyebarkan suara mereka, Tuan, bawahan mengerti. Tan Yun memerintahkan, oke, Keratua, Iblis, kalian semua kembali ke menara suci, dengarkan perintahku nanti. Setelah itu, binatang buas berubah menjadi sinar cahaya dan mengebor ke menara suci. Yukin, tidak aman di luar, kamu bisa memasuki menara dengan kakek dan dua paman. Tan Yun memeluk Nangong Yukin dan berkata dengan lembut. Yah, kamu harus lebih berhati-hati. Nangong Yukin mengangguk sedikit dan membantu Tan Yun merapikan jubah ungu yang berantakan sebelum memasuki menara suci. Tan Yun menyingkirkan menara suci dan melepaskan 3 aura yang sebanding dengan alam wilayah, mencakup radius 16 juta mil dari kehampaan, dengan hati-hati merasakan setiap awan untuk mencegah siapapun bersembunyi di dalamnya. Malam memudar, siang menjelang keesokan harinya, dan matahari terik di langit. Ekspresi Tan Yun tiba-tiba menjadi serius. Melalui indera spiritualnya, ia menemukan bahwa di langit 15 juta mil di kiri dan kanan, ada 2 perahu roh abadi Asia kelas menengah, mengapitnya ke kiri dan kanan. Di sisi kiri perahu roh, dipimpin oleh Grand Marshal of the Territory Realm, Shizen 3 tingkat, di belakangnya adalah Wakil Marsekal Shizen dari tingkat kedua dari wilayah-wilayah, dan 8 jenderal dari tingkat pertama dari Domain Realm, serta 20 dewa. Jenderal di atas tingkat ke-6. Di sisi kanan perahu roh, orang yang dipimpin adalah Marsekal Agung Negara Bagian Tersier Nandin. Di belakangnya berdiri membunuh, Wakil Marsekal tingkat kedua Negara Bagian Nanting, dan 8 jenderal kelas 1 wilayah-wilayah. Dan 12 jenderal di atas tingkat ke-6 alam dewa. Dan ada 2 perahu roh datang ke arahnya tepat di depan. Di kapal pertama, Dongping Grand Marshal dari tahap 3 tahap wilayah, Wakil Marsekal Dongping dari tahap kedua tahap wilayah, serta 8 jenderal tahap 1 wilayah-wilayah dan 10 jenderal tahap wilayah ilahi. Di perahu roh kedua, ada berdiri megah, Grand Marshal 4 tingkat dari Ekspedisi Utara, Wakil Marsekal Ekspedisi Utara dari alam kedua, dan 8 jenderal dari alam pertama dan 15 jenderal dari alam ilahi. Keempat perahu roh datang dengan lengkungan besar menuju Tan Yun seperti kilat. Dalam kekosongan di belakang 4 perahu roh, ada 3 tetua klan batu dari tahap 3 dan 2 tetua tahap pertama yang tersebar, serta 1 leluhur tahap 3 wilayah Xianzong abadi, 2 leluhur tahap kedua, dan peri roh. Penatua penegak hukum 3 wilayah istana, Huang Lai. Sungguh barisan yang kuat. Wajah Tan Yun membiru, bukan hanya karena lawan di sekitarnya, tetapi karena pengetahuan spiritualnya, tidak hanya Liu Wanchuan dan pemuja lain dari dinasti suci Nangong, tetapi juga menemukan 1000 di belakangnya, 2 juta mil dalam kehampaan. Pada jarak 2 juta mil, si Potian mengendarai perahu roh, membawa Ruyan, Gao Xian, dan yang lainnya dalam pengejaran. Ekspresi Tan Yun sangat serius, dan itu terdengar dari menara Linglong, Keratua, Iblis, dan 4 raja, satu-satunya kesempatan kita untuk bertahan sekarang adalah terus terbang ke arah timur. Keratua, kamu bertanggung jawab untuk membunuh Marsekal Ekspedisi Utara yang paling kuat, dan kemudian membunuh pembangkit tenaga listrik 3 alam. Yang lain mengerahkan pertempuran seperti yang saya katakan sebelumnya. Setelah transmisi suara, Liu Wanchuan di belakang perahu roh mendengar niat membunuh. Tan Yun, jangan melakukan perjuangan yang tidak perlu. Hari ini kamu tidak memiliki cara untuk pergi ke surga dan bumi, tetapi kamu layak mati. Dengan begitu banyak orang kuat yang mengejarmu, kamu akan dianggap bukan siapa-siapa sebelumnya dan tidak ada orang yang akan datang. Barang lama, jangan khawatir, kamu, kakek Tan, aku tidak hanya akan hidup dengan baik, tetapi aku juga akan mencuci dinasti suci Nangong suatu hari nanti. Setelah Tan Yun memarahi, dia mengendarai naga emas dan singa, dan berteriak, pria besar, dengan kecepatan tercepat, pukul aku. Mengaum.
Raungan keras singa yang dipenuhi dengan semangat juang tak berujung bergema di antara awan. Tubuh naga emas dan singa sepanjang 600 kaki itu mekar dengan kekuatan iblis emas yang mempesona, bergegas menuju timur dengan seluruh kekuatannya. Marsekal Beizeng di perahu roh Zeng Dongfang, dengan tatapan tajam di matanya, suara teriakannya keras. Marsekal Shizhen dan Marsekal Nanding, kamu mengendalikan perahu roh, cepat dekat denganku dan Marsekal Dongping, kita akan menahan Tan Yun bersama. Kami memiliki persembahan besar untuk memblokir jalan belakang Tan Yun. Selama kami menahan Tan Yun paling lama 2 saat dan menunggu mereka mengejar persembahan besar, maka, hahaha, itu akan menjadi kematian Tan Yun. Seperti yang dikatakan Marsekal Beizeng, mereka tidak perlu bekerja keras sama sekali, mereka hanya perlu bertahan selama 2 saat, dan kemudian Tan Yun akan membunuh mereka semua. Demikian pula, pihak Tan Yun juga tahu bahwa jalan berdarah harus dihancurkan dalam 2 saat untuk melarikan diri ke dinasti suci Tuoba dan mencari sinar kehidupan. Pada saat ini, 2 marsekal besar Shizhen dan Nanding, mengendarai perahu roh dengan banyak orang kuat, menuju Tan Yun. Setelah hanya 1,5 jam, Tan Yun mengendarai naga emas dan singa, dan bergegas menuju 2 perahu roh yang datang 30.000 mil jauhnya. Cepat ikuti Jenderal Marsekal, dan serang Tan Yun, singa setan, dan naga iblis, kera iblis yang disembunyikan dengan hati-hati. Dengan perintah dari Marsekal Beizeng, dia memimpin dalam menampilkan domain luar angkasa. Tiba-tiba, kekosongan 50.000 mil bergetar, dan kekuatan pengikat ruang yang kuat, seperti badai yang tak terlihat, menelan naga emas dan singa. Segera, kecepatan naga emas dan singa tiba-tiba melambat, dan Tan Yun di punggungnya terasa seperti gunung besar yang berguling dari segala arah, seolah-olah dia ingin memeras dirinya sendiri. Tiba-tiba, fitur wajah tampan Tan Yun sangat terdistorsi, dan darah di tubuhnya mengalir deras tak terkendali, meluap dari telinga dan hidung Tan Yun. Tan Yun dari lapisan ke-8 Realem segera mengerti bahwa Grand Marshal dari ekspedisi utara dari Realem Quadruple Realem harus memiliki kekuatan untuk melompati 5 kemampuan utama dari Realem. Keratua, cepat hancurkan domain luar angkasa dan bunuh dia. Tan Yun buru-buru berteriak, mengaum. Tubuh gelap kera iblis Sky Killer setinggi 700 kaki, berubah dari domain luar angkasa, dan meraung, hancurkan aku. Merayu. Langit bergetar, dan kera iblis pembunuh surga melepaskan nafas tahap ke-9 dari tahap awal dan kekuatan sihir monster hitam. Detik berikutnya, tirai cahaya dari seluruh domain ruang runtuh dalam ekspansi. Engah. Marsekal Beizeng, yang menderita serangan balasan, menyemburkan panah berdarah. Dia telah menyaksikan pembunuhan istri kepala klan Batu Yin Yu Huang oleh kera iblis pembunuh surga sebelumnya. Dia berpikir bahwa jika dia menjadi dirinya sendiri, kera iblis pembunuh surga mungkin bukan lawannya. Tetapi ketika dia bertarung melawan kera iblis pembunuh surga, dia benar-benar menyadari kekuatan kera iblis pembunuh surga. Meskipun dia lebih baik daripada pembangkit tenaga listrik 5 lapis di domain biasa, dia jauh dari lawannya. Mengaum. The Heaven Killing Demon AP melakukan tendangan volley, memegang tongkat raksasa setinggi 700 kaki, membawa kekosongan yang runtuh, dan dalam sekejap, dia datang ke langit di atas kapal roh Marsekal Ekspedisi Utara, dan dia mengambil yang hitam, tongkat dan hancurkan. Wow, Jenderal Marsekal Ekspedisi Utara, dengan ketakutan yang tersisa untuk memanipulasi perahu roh, bergerak mundur untuk waktu yang lama, kera iblis pembunuh surga mengangkat tongkat raksasa dan menembak ke udara. Marsekal Beizeng, Marshal ini akan membantumu. Ketika suara gemuruh bertiup ke langit, itu adalah Marsekal Dongping, mengemudikan perahu roh lain, melayang ke langit, dan muncul di atas monster pembunuh langit dari belakang, matanya suram dan berkata, bunuh jiwa abadi tripod, berikan ke kota Marshal. Om, tiba-tiba, seberkas cahaya hitam meledak dari mulut Jenderal Marsekal Dongping, berubah dari langit menjadi kuali raksasa hitam setinggi 3.000 kaki. Tripod abadi yang membunuh jiwa ini adalah senjata abadi Asia terbaik yang diturunkan oleh keluarga Dongping, dan juga pembunuh Dongping Generalissimo. Dengan tripod ini, dia membuat perbatasan timur antara dinasti Nangong dan dinasti Tuoba menjadi damai. Pada saat yang sama, Marsekal Jenderal Dongping, meskipun dia hanya teritori tier 3, tapi dia sebanding dengan teritori tier 5. Dan Grand Marshal dari Nanding dan Shizhen, juga dengan Triple Realm of the Territory Realm, memiliki kekuatan yang kuat untuk melompati Vivo Vault of the Realm. Kita harus tahu bahwa 4 pelatih kepala dinasti Nangong Sein sangat umum.
Saudara Beizeng, Dongping, Marsekal juga akan membantumu. Pada saat ini, dua Marsekal Nanding dan Shizhen, salah satunya mengorbankan menara sub-abadi tingkat tinggi dengan atribut guntur, dan yang lainnya menggunakan metode latihan, Wuji Xuanbing, Jue, membunuh kera iblis. Oke, terima kasih tiga. Grand Marshal Beizeng, dengan tatapan galak, Jinri, 4 Marshal kita pasti akan membunuh kera cipratan ini. Membunuh. Marsekal Ekspedisi Utara membuat raungan panjang, dan mengorbankan pedang lebar seberat 1.000.000 kati, dan membawa angin puyuh dari langit, membubung ke langit dari perahu roh, dan membunuh kera iblis. Di sisi lain, 4 wakil Marshal Dongping, Nanding, Shizhen, dan Beizeng, yang berada di lapisan kedua wilayah itu, akan membunuh Tan Yun. Ada juga 32 di bawah komando 4 Marshal, dan para jenderal tingkat pertama wilayah itu, mereka mengepung naga dan singa emas. Namun, pembangkit tenaga listrik domain klan batu, istana abadi jiwa, dan sekte abadi-abadi tidak naik untuk membantu, tetapi menjaga perbatasan timur untuk mencegah Tan Yun tiba-tiba melarikan diri. Setelah domain luar angkasa runtuh, Tan Yun, yang mendapatkan kembali kebebasannya, menemukan bahwa 3 kekuatan lain dari klan batu, sekte abadi-abadi, dan wilayah istana abadi jiwa ilahi tidak bunuh diri. Dia segera mengerti bahwa menurut pendapat mereka, 4 teman utama The Marshal lebih dari cukup untuk bunuh diri. Tan Yun segera mengubah strategi sebelumnya untuk menghadapi tersier tier 3. Tepat sebelum dia berpikir, suaranya terdengar dari menara suci yang sangat indah, "Iblis, kamu dan orang besar itu, pertama bunuh yang terkuat dari Teri Tier Tier." 4 wakil Marshal pertama terbunuh. Merayu. Tiba-tiba, raungan naga yang keras bergema di langit lebih dari puluhan ribu mil. Segera, iblis berubah menjadi naga biru sepanjang 2000 meter dari atas naga emas dan kepala singa, dan mulutnya penuh dengan suara membunuh, "Ayo bunuh musuh bersama." Oke, ketika naga emas dan singa dewa merespons dengan jujur, mereka terbang melalui Bailey Void dan bergegas ke 32 jenderal yang akan membunuh. Kuku kanan depan tiba-tiba menginjak seorang jenderal yang belum bereaksi, meletus. Ledakan. Pada saat yang sama, naga emas dan singa menari dengan ekor raksasa mereka, seperti pedang emas besar yang menghancurkan langit, dan menariknya ke tangan kanan jenderal lain. Tidak. Jeritan sang jenderal berhenti tiba-tiba, tetapi lengan kanannya, dengan seluruh tubuh bagian atas dan kepalanya, pecah berkeping-keping dari langit dan berubah menjadi tulang berdarah yang terciprat ke seluruh langit. Tidak, singa iblis ini bukan singa iblis biasa, auranya terlalu kuat. Menjauh darinya dan kendalikan dengan serangan jarak jauh. Petik 2. Petik 2. 30 jenderal lainnya dari alam tingkat pertama telah menggunakan kekuatan berbagai atribut untuk menghancurkan naga emas dan singa, tetapi di bawah kekuatan domain, terlepas dari bekas luka, mereka semua luka kulit. Oh gelombang, iblis menukik turun dari lautan awan, di dalam mulut naga besar, muntah, semua untuk dewa mati. Moer menggunakan teknik pengurungan nafas naga, dan kekuatan kurungan yang tak terlihat dan luas menyelimuti 30 jenderal. 30 jenderal segera merasa seolah-olah mereka sedang membawa gunung, kecepatan mereka tiba-tiba melambat. Saudara Sensi, bunuh. Moer mengambil kesempatan untuk menari ekor naga, dan berteriak pada naga emas dan singa dewa ketika dia meledakkan tubuh 5 jenderal. Mengaum. Naga emas, singa meraung tuli, mengejar 25 jenderal yang panik, dan setelah mengejar 2 dalam sekejap mata, mereka meledakkan keduanya dengan kepala keras. Pada saat ini, suara teriakan Liu Wanchuan yang cemas datang dari jauh, 3 Taois dari klan Si, teman-teman Tao 3 tingkat, pergi dan selamatkan jenderal dinasti suci saya, dan kemudian bunuh naga monster dan singa monster. Petik 2. Rekan-rekan Tao lainnya, pastikan untuk menjaga garis pertahanan, jangan biarkan Tan Yun melarikan diri, lelaki tua itu akan segera datang. Oke, tidak masalah. 3 tetua klan batu menanggapi, menawarkan pedang terbang satu demi satu, dan membunuh mereka ke arah naga emas, singa, dan iblis. Boom! Makan kera tuaku. Kera iblis pembunuh surga bertarung sendirian melawan 4 Marshal di langit. Meskipun tidak membiarkan angin jatuh, itu tidak bisa menyingkirkan serangan gabungan dan keterikatan dari 4 kemampuan kuat yang sebanding dengan 5 kemampuan utama dari alam wilayah. Pada saat ini, Tan Yun menghadapi 4 kepala Marshal yang telah terbunuh. Ketika dia ingin bertemu dengannya, dia menemukan bahwa 3 tetua klan Si sedang membunuh iblis, naga emas, dan singa. Tan Yun terkejut,
dan meraung, "Pria besar, kamu lebih cepat dari Moer. Bawa dia dengan cepat dan datang untuk menantang 4 kepala marsal. Adapun 3 tetua suku batu, aku akan berurusan dengan mereka." Pompa, di kuku depan kiri naga emas dan singa, paku besar seperti kait, dengan untaian darah, merobek seorang jenderal yang hebat. Setelah mengepakkan sayapnya untuk menutupi langit dan matahari, seekor kuku kuda mengaitkan iblis. Tubuh naga, berlari menuju Tan Yun. Selama 2 napas, ketika naga emas, singa dan iblis muncul di depan Tan Yun, 4 wakil komandan pertama terbang ke arah Tan Yun dengan kekuatan besar sambil menggoda, "Anak Tan Yun, mengandalkanmu, 8 melipat semut di alam dewa, berencana bertarung sendirian dengan 3 tetua dari 3 wilayah klan batu. Hehehe. Lelucon besar, sombong dan bodoh, kamu berbicara tentang kamu bajingan kecil, pergi ke neraka." Ketika 4 kepala marsal membunuh Tan Yun, 3 tetua klan batu yang telah berurusan dengan Moer dan naga emas dan singa juga terbang menuju Tan Yun, Moer, dan naga emas dan singa. Pada saat kritis ini, Tan Yun memutuskan untuk membantu Dewa Naga Emas Singa dan Moer menurunkan 1 atau 2 wakil marsal, dan kemudian berurusan dengan 3 tetua klan Si dengan sepenuh hati. Mata Dewa Hongmeng. Tan Yun tiba-tiba melihat ke belakang, cahaya merah aneh keluar dari pupil bintangnya, dan dia melirik 4 kepala marsal yang terbunuh dalam tendangan voli yang ganas. Tiba-tiba, wakil komandan Dongping dan Nanding tercengang. Jelas bahwa jiwa keduanya tidak sekuat jiwa Tan Yun dibandingkan dengan jiwa dari alam wilayah. Sekarang jiwa Tan Yun sebanding dengan tingkat 3 tersier, dan setelah menggunakan mata ilahi Hongmeng, itu dapat dengan mudah dikendalikan, dan kekuatan jiwa lebih rendah daripada para biksu di bawah tingkat keempat teritier. Di sisi lain, 2 wakil marsekal Shizhen dan Beizeng tidak terpengaruh sama sekali. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa meskipun keduanya adalah basis kultivasi tingkat kedua dari domain, jiwa mereka setidaknya sekuat domain tingkat keempat. Sebagai 2 letnan kepala, keduanya jelas tidak layak untuk terkenal. Langkah Dewa Hongmeng. Keciut. Sosok Tan Yun menghilang begitu saja. Karena kecepatan gerakannya, sepertinya 2 Tan Yun muncul bersamaan. Dongping dan Nanding berada di sebelah 2 marsal jenderal pertama, tubuh mereka dilempar, dan kaki kanan mereka menendang mereka dengan keras, dada. Ledakan. Di tengah suara gouge yang tumpul, seluruh tubuh mereka meledak dan berubah menjadi 2 massa kabut darah, menghilang dalam angin kencang. Adegan ini luar biasa, dan 2 wakil marsal pertama Shizhen dan Beizeng gemetar ketakutan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa 2 wakil marsekal Dongping dan Nanding ditendang dan dibunuh oleh Tan Yun. Mengaum. Oh! Raungan singa dan naga mengguncang kehampaan, dan naga emas dan singa menuju wakil marsal Beizeng untuk membunuh, iblis menuju wakil marsal Shizhen, menari dengan tubuh naga besar, bertarung bersama. Pada saat ini, 3 tetua dari ranah Si Klan dan ranah panggung telah mengorbankan senjata ajaib mereka dan menuju Tan Yun dengan tergesa-gesa. Hongmeng Realm Choheshen. Tan Yun berteriak keras. Dalam sekejap, kehampaan radius 5.000 mil melonjak. Seperti air mendidih, dan area Hongmeng melingkar dengan diameter ribuan mil terbentuk, menutupi dia dan 3 tetua klan batu yang telah terbunuh. Tan Yun, yang berada di ranah Hongmeng, adalah penguasa ranah ini. Dia bisa mengendalikan kekuatan 11 atribut melawan musuh. Selain itu, yang paling kuat di Harmony Realm adalah kekuatan Harmony Realm, yang merupakan perpaduan dari 11 atribut. Dalam sekejap, di alam Hongmeng, aliran emas cerah, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya muncul dari udara tipis. Atributnya dicampur, harmoni diturunkan, tombak domain, bunuh aku. Pada pemikiran pertama Tan Yun, 11 kekuatan atribut warna-warni dengan cepat mensintesis gelombang kekuatan di ranah Hongmeng yang panjangnya ribuan kaki. Segera, kekuatan domain Hongmeng berubah menjadi ribuan tombak domain substantif. Berdengung. Su, Ho. Tombak besar dari kekuatan domain Hongmeng, tubuh tombak berosilasi. Karena tubuh tombak mengandung atribut waktu dan ruang, kecepatannya sangat cepat sehingga menembus kehampaan, seolah mengabaikan batasan ruang dan waktu, meledak ke arah 3 tetua batu. Hahaha. Bagaimana kekuatan domain 8 kali lipat dari alam domain dewa di daerahmu bisa lebih kuat daripada 3 kemampuan utama dari ranahku, dan kekuatan domain yang bisa kamu gunakan. Tan Yun, nak, kamu benar-benar bisa melakukannya.
Salah satu tetua klan batu menertawakan tombak besar kekuatan domain Hongmeng yang berasal dari semburan tembakan. Kekuatan Realm dan Great Power Realm juga dapat menggunakan kekuatan Realm, tetapi proses keduanya sangat berbeda. Ketika kekuatan ranah para dewa, seperti Tan Yun, pertama-tama harus memadatkan ranah harmoni, dan kemudian dapat menampilkan kekuatan ranah di dalam ranah harmoni. Selama dia mau, dia bisa langsung menggunakan kekuatan domain sesuai keinginannya, tanpa harus menyingkat domain atribut langsung terlebih dahulu. Dalam keadaan normal, dia akan melepaskan domain atribut hanya ketika domain janin kuat dan mati-matian bertarung, untuk memenjarakan musuh, dan kemudian menggunakan kekuatan domain untuk membunuh musuh. Tapi begitu domain atribut digunakan, begitu domain atribut dihancurkan oleh musuh, dia akan menderita serangan balasan ke berbagai tingkat. Pada saat ini, 3 tetua klan batu berteriak satu demi satu, kekuatan domain emas-emas menghancurkan segalanya. Kekuatan alam air 1000 gunung air dan es. Kekuatan bidang angin mendorong sungai dan gunung. Karena ketiganya relatif dekat, agar tidak saling melukai secara tidak sengaja, mereka bertiga tidak menyingkat domain atribut, tetapi secara langsung melepaskan kekuatan 3 domain. Dari sudut pandang mereka bertiga, jika diri 3 tingkat di alam janin dan Tan Yun berlipat 8 di alam para dewa tidak dapat dibunuh bersama, maka dia mungkin juga dibunuh. Tiba-tiba, kekuatan domain emas meledak dari tetua kedua klan batu, dan meledak dari telapak tangan, seperti gelombang emas, menyapu kekuatan domain besar seperti tombak besar dari ribuan tombak besar yang meledak. Ini, bagaimana mungkin? Di tengah seruan tetua kedua dari klan batu, kekuatan domain emasnya sendiri hanya menghancurkan lebih dari 200 tombak besar dari kekuatan besar Meng Agung, dan kemudian runtuh. Boom! Kekuatan domain air dari 3 tetua klan batu berubah menjadi gunung es bergelombang di kehampaan, dan saat itu menabrak lebih dari 800 tombak raksasa di domain Hongmeng. Gunung es itu terfragmentasi oleh lubang, tetapi baru saja hancur. 50% tombak raksasa. 400 tombak yang tersisa dari domain Hongmeng, meskipun tidak patah, ditutupi dengan retakan yang mengejutkan, dan menuju ke arah badai mengerikan yang dibentuk oleh kekuatan domain angin. Dimanapun badai dahsyat berlalu, kekosongan satu pihak runtuh, sangat kuat.